Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius, untuk renungan hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Cililitan, singgah sebentar, beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan. Besok anak Tuhan harus ke gereja. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap jam, bahkan setiap menit dan setiap detik, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Hampir seluruh kehidupan ini berdiri di atas pilihan. Hanya makan di warteg saja, kita harus berdiri sejenak dan memastikan memilih lauk dari 10 jenis lauk yang tersedia. Dari sisi kualitas makanan, hampir tidak ada beda. Semua menu yang ada, kualitasnya sama, harganya sama. Tetapi lagi dan lagi kita harus memilih mana yang cocok untuk lidah kita dan selera kita. Dengan memilih, kita meyakinkan diri kita bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, keyakinan adalah keharusan. Iman adalah keharusan. Tetapi kalau sudah menyangkut kepada perbuatan baik dan kurang baik, manusia bisa saja berada dalam persimpangan. Apakah dia akan memilih yang baik atau meneruskan melakukan yang jahat? Karena kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang baik dan jujur bekerja hanya mendapatkan sedikit dan pas-pasan sesuai dengan gaji yang sudah ditakari untuknya. Tetapi orang yang berlaku curang selalu mendapatkan lebih banyak. Kita tidak munafik mengakuinya. Disinilah setiap orang percaya menjadi sangat dilematis. Bila ia bertindak curang, tentu berlawanan dengan tuntutan Tuhan. Dan konsekuensinya adalah akan muncul perasaan bersalah dan akan mendapat rasa malu bila melakukan kejahatan, apabila kejahatan itu juga kedapatan. Firman ini menguatkan kita untuk terus tertuju pada kehidupan, bukan kematian. Bila Israel diperhadapkan dengan kutuk dan berkat, kehidupan dan kematian, maka kita juga diperhadapkan dengan kedua hal ini. Tentu, tidak seorang pun yang menginginkan hidupnya dihampiri oleh kutuk, atau penderitaan, atau kesengsaraan. Semua pasti menginginkan hidupnya penuh berkat, yang cukup untuk hidup dan keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita yang percaya kepada Kristus telah dipilih Tuhan untuk menjadi saluran kebenarannya. Maka wartakan dan tunjukkanlah identitas Kristus di dalam hatimu dengan tetap memilih jalan Tuhan, agar engkau hidup bukan jalan kematian, yaitu yang selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jalan mendapatkan kehidupan dan berkat itu adalah tentu dengan setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tentu mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini, kami selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan tentu pilihan itu adalah yang baik dan benar.
kehidupan atau kematian. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyapa kami karena kami merasa kami adalah orang-orang yang terberkati. Kami adalah orang-orang yang punya kehidupan. Kehidupan di dunia dan kehidupan di surgawi. Walaupun kami mengalami kematian yang sementara, tetapi kami akan hidup kembali di pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi penguat dan penopang dalam kehidupan kami dalam menjalani hari-hari. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, orang-orang Kristen di seluruh dunia, untuk terus mewartakan kebaikan, untuk memilih kehidupan, karena kehidupan itu adalah kebaikan, sedangkan kematian adalah kejahatan. Biarlah kami memilih yang baik, bukan yang jahat. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat yang kurang baik kesehatannya, yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Berkati, tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka supaya mereka bisa kembali seperti sedia kala, kembali kepada aktivitasnya. Berkati negara kami, berkati pemimpin kami, berkati pemimpin gereja-Mu juga, supaya menjalankan keadilan di seluruh pelayanan, institusi keagamaan, gereja, dan juga negara ini. Terima kasih Tuhan. Lindungi jemaat-Mu ketika berangkat beraktivitas dan pulang ke rumah kembali, serta mempersiapkan diri besok untuk mengikuti semua kegiatan gerejawi dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang berkati Tuhan, setelah kita mendengar firman hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas.